Salam literasi. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia yang merupakan tugas mata kuliah bahasa Indonesia dari dosen pengampu saya yaitu Dr. Jenny Imbang M.Hum dan Ibu Vince Watak SPD MPD. Sebelum saya melanjutkan ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Markael Felix Manusu, NIM 221111060048. Saya merupakan mahasiswa Universitas Samratulangi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Sistem Informasi. Nah, untuk yang pertama ini kita akan membahas tentang sejarah bahasa Indonesia. Bagaimana sih sejarah sampai bahasa Indonesia itu ada sampai saat ini? Nah, teman-teman, bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 bertepatan dengan dideklarasikannya Sumpah Pemuda, tepatnya pada alinea atau ayatnya yang ketiga, yaitu yang berbunyi, "Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia." Nah, kemudian pada tanggal 25 sampai tanggal 28 Juni tahun 1938 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia yang bertempat di Kota Solo. Kongres tersebut menghasilkan pengukuhan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara yang ditetapkan dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Setelah kita mengetahui tentang sejarah bahasa Indonesia, saat ini kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi dari bahasa Indonesia. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara Indonesia, sehingga dapat kita simpulkan bahwa kedudukan bahasa Indonesia merupakan identitas bangsa Indonesia dan juga merupakan sarana pemersatu bangsa. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kita Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam budaya, suku, adat istiadat, ras, dan juga agama. Fungsi dari bahasa Indonesia sendiri merupakan suatu alat komunikasi. Kenapa saya menyebutkan sebagai alat komunikasi? Negara kita, negara Indonesia, terdiri dari berbagai macam daerah yang juga memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Sehingga kita memerlukan bahasa Indonesia sebagai penghubung dari satu daerah ke daerah yang lain untuk dapat berkomunikasi. Fungsi bahasa Indonesia yang kedua yaitu merupakan jati diri bangsa. Kenapa? Di setiap negara tentunya mempunyai bahasanya masing-masing. Begitupun dengan bahasa Indonesia yang berada di negara Indonesia. Sehingga kenapa kita harus terus menjunjung tinggi bahasa Indonesia yang merupakan identitas kita selaku bangsa Indonesia. Agar bahasa Indonesia tetap terjaga dan tetap lestari dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang materi sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Semoga materi saat ini dapat berguna untuk kita semua dan dapat menambah wawasan kita untuk terus menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia agar kita semua dapat mengenal bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Demikian dari saya, terima kasih dan salam literasi. Bye-bye.